Anda pernah nggak sih ngerasa kalau satu kesalahan kecil itu, ya udahlah, bukan masalah besar, mikir, ah cuma sekali ini aja. Nah ternyata ya, di balik pikiran yang kelihatannya sepele itu, ada bahaya yang diam-diam ngumpet. Dan ini yang bakal kita bongkar bareng-bareng. Kayaknya kita semua pernah deh ngalamin ini. Bikin salah dikit, terus langsung nenangin diri sendiri pakai kalimat sakti, ah nggak papalah cuma dikit doang. Tapi kita pernah berhenti sejenak nggak sih buat mikir, sebenarnya apa yang terjadi setelah momen cuma dikit itu? Nah, disinilah akar masalahnya. Bukan di kesalahan gede yang kelihatan jelas, tapi justru di pola pikir kita yang suka ngeremehin. Ada yang bilang ini tuh penyakit hati. Suara kecil di kepala kita yang bisik-bisik, ah baru dikit, atau iseng doang. Kedengarannya sepele banget kan? Tapi justru disitulah jebakannya. Dan ini dia poin kuncinya. Momen-momen cuma sekali itu, pembenaran-pembenaran kecil itu bukan akhir cerita loh. Justru sebaliknya, itu adalah babak pertama dari masalah yang jauh lebih besar. Terus gimana ceritanya satu kompromi kecil bisa berubah jadi bencana? Nah, mari kita lihat apa yang disebut efek bola salju. Gimana satu dorongan kecil bisa jadi longsoran yang nggak bisa kita kendalikan lagi. Gini deh, coba bayangin analogi ini ya. Satu kesalahan kecil itu ibarat magnet yang mungil banget. Kalau sendirian, kekuatannya hampir nggak ada. Dia cuma bisa narik magnet-magnet kecil lain yang sejenisnya. Tapi coba lihat apa yang terjadi waktu magnet-magnet kecil itu ngumpul. Mereka nyatu jadi satu magnet raksasa dengan daya tarik yang luar biasa kuat. Magnet yang sekarang bisa narik kesalahan-kesalahan yang jauh lebih gede. Nah ini nih prosesnya. Dari sepele jadi udah biasa dan ujung-ujungnya kebablasan ke masalah yang lebih serius. Oke, analogi magnet tadi masuk akal. Tapi contoh nyatanya di kehidupan kita sehari-hari itu gimana sih? Yuk kita lihat satu contoh yang gampang banget. Coba deh perhatiin eskalasinya. Awalnya cuma hal kecil, masbuk satu rakaat. Kita mikir, ya elah nggak apa-apa kan? Lama-lama jadi 2 rakaat. Terus kita mulai bangun kesiangan dan sholat di akhir waktu. Dan tanpa kita sadari, tahu-tahu kita udah bangun jam 9 pagi dan sholat subuh kelewat begitu aja. Semua itu berawal dari satu kompromi kecil. Atau gini deh, ini namanya efek tumpukan. Satu baju kotor yang Anda lempar ke lantai hari ini, bukan masalah besar lah ya. Tapi, coba lakuin itu tiap hari. Sebulan kemudian, Anda bakal nemuin tumpukan baju segunung. Satu tindakan kecil, kalau diulang terus, hasilnya bisa jadi masif. Dari sisi spiritual pun, konsep ini tuh dikuatkan lagi. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Ini tuh pengingat buat kita kalau nggak ada tindakan yang terlalu kecil untuk diabaikan. Sekecil atom pun, semuanya dihitung. Semuanya ada bobotnya. Jadi, ini dia intinya. Lupakan kata cuma atau hanya. Setiap pilihan kita, sekecil apapun itu, ibarat ranting yang kita lempar ke api. Pertanyaannya sekarang, api mana yang lagi kita kasih kayu bakar? Api kebiasaan baik atau api kebiasaan buruk? Oke, kita udah paham masalahnya. Serem juga ya efeknya. Terus gimana cara benerinnya? Tenang, ada kok panduan 4 langkah praktis yang bisa kita ikutin buat mutusin lingkaran setan ini. Ini dia kerangkanya. Pertama, akui kesalahan kita dan minta ampun. Kedua, stop dari akarnya, jangan biarkan percikan pertama itu nyala. Ketiga, yang ini penting, ganti kebiasaan buruk dengan yang baik. Dan yang terakhir keempat, sadari kalau masa depan kita itu lagi dibentuk sama tindakan kita hari ini. Nah, dari 4 langkah tadi, ayo kita fokus ke langkah ketiga. Karena menurut saya, ini game changernya. Ini bukan cuma soal berhenti ngelakuin yang jelek, tapi soal secara sadar kita nanam sesuatu yang baik buat gantiin yang jelek tadi. Gini nih cara kerjanya. Kalau kebiasaan lama kita sholatnya telat, jangan cuma targetin buat tepat waktu. Itu baru langkah pertama. Kalau udah bisa, naikin lagi levelnya. Datang lebih awal biar bisa sholat sunnah. Bahkan mungkin bisa datang lebih awal lagi buat sholat tahajud. Kelihatan kan polanya? Anda bukan cuma ngerem, tapi malah ganti arah, belok ke jalur yang positif dan menanjak. Oke, sekarang kita sampai di bagian paling penting. Kita udah lihat masalahnya, efek bola saljunya, sama solusinya. Poin terakhir yang paling krusial adalah sadar kalau setiap tindakan kecil kita hari ini adalah batu bata yang lagi ngebangun takdir masa depan kita. Pada akhirnya, kita semua tuh berdiri di persimpangan jalan ini setiap hari. Jalan ke kiri, itu jalan gampang lah, yang isinya kompromi-kompromi kecil dan ujungnya adalah penyesalan.
Jalan ke kanan itu jalan disiplin yang isinya usaha-usaha kecil dan berujung ke masa depan yang kita banggakan. Pilihan ada di tangan kita, hari ini mau lewat jalan mana? Dan saya mau tutup dengan satu analogi terakhir yang wah kena banget. Bayangin kebiasaan buruk itu kayak lubang kecil di perahu Anda. Awalnya mungkin cuma setetes air yang masuk, kelihatannya nggak bahaya. Tapi kalau Anda biarin aja, kita semua tahu apa yang bakal terjadi. Perlahan, lalu pasti, perahu itu bakal tenggelam. Nah, pertanyaannya sekarang buat saya, buat Anda, buat kita semua, kebocoran kecil mana yang mau kita tambal hari ini? Karena terkadang, nambal satu lubang kecil itu adalah satu-satunya hal yang kita butuhkan untuk ngejaga seluruh perahu kita tetap berlayar.